teman-teman, lanjut di operasi pada matriks. Untuk operasi yang pertama yaitu mengenai penjumlahan matriks. Di sini dicontohkan dengan kasus pendaftaran mahasiswa baru. Pada tabel pertama ditampilkan bahwa tabel A atau tahap 1 pada pendaftaran mahasiswa baru diperoleh informatika jalur reguler 12, kesehatan jalur reguler 13, dan seterusnya. Begitu juga untuk tabel di nomor 2 yaitu tahap B atau tabel B, informatika jalur reguler mendapatkan 21 dan seterusnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dari tabel kasus ini bisa diubah menjadi matriks seperti pada samping ya, di A 12, 13, 10, 11 dan juga di metrik B. Nah, metrik C ini adalah hasil penjumlahan dari metrik A dan metrik B. Caranya bagaimana untuk penjumlahan metrik? Yaitu dengan menambahkan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Unsur kemarin sudah dijelaskan bahwa unsur-unsur pada matriks itu memiliki posisi. Di sini misalnya A, I, J, dan yang di matriks sebelah ada B, I, J. Ada 4 unsur di mana 12 itu merupakan posisi di angka 12. Ini ada angka 12, kemudian 13, 10, dan 11 ya teman-teman. 12 berada di posisi 1, 1, yaitu baris 1 kolom 1. 13 ada di posisi 1, 2. Baris 1 kolom kedua. 10 berada di posisi 2, 1, baris 2 kolom 1. Dan 11 berada di kolom 2, 2. Baris 2 kolom 2. Oke, begitu juga untuk yang metrik B. Ada unsur 21 nilainya 27, kemudian 13 dan juga 15. Unsur-unsur ini berada di posisi yaitu diantaranya baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1 dan baris 2 kolom 2. Pada kasus penjumlahan metrik, untuk penjumlahan dilakukan dengan posisi unsur yang sama. Kolom 1 dan baris 1 harus dijumlahkan dengan kolom 2 dan baris 2. Seperti ini. Sehingga diperoleh 12 ditambah 21, 13 ditambah 27, 10 ditambah 13, 11 ditambah 15. Dan hasilnya adalah 33, 40, 23, 26. Nah, begitu untuk operasi pada metrik yaitu operasi penjumlahan. Untuk contoh lainnya, bisa teman-teman lihat di sini. Pada kasus penjumlahan, karena penjumlahan dilakukan pada posisi yang sama, maka untuk metrik yang ada di contoh di samping, metrik A ditambah metrik B, boleh. Metrik B ditambah metrik C, tidak boleh. Alasannya adalah ordo atau ukurannya tidak sama. Oke, maka pada kasus di samping yang bisa dijumlahkan adalah metrik A dan metrik B. Dijumlahkan sesuai dengan posisi yang ada. Di sini posisi 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke perkalian saklar atau perkalian skalar. Untuk perkalian skalar teman-teman semua, di sini yang dikalikan adalah nilai unsur di dalamnya. Contohnya adalah seperti ini. Ketika saya memiliki metrik A, di mana nilai unsurnya di dalamnya adalah A, B, C, D, kemudian metrik tersebut akan saya kalikan menjadi 3A, maka hasilnya adalah 3A, 3B,
3C, dan 3D. Mudah? Oke. Contoh selainnya adalah seperti yang ada di samping. Ada metrik A dikalikan dengan konstanta 2. Dikalikan dengan konstanta 2. Maka yang terjadi adalah metrik A-nya di situ ada 4, 1, min 1. Min 1, karena dikalikan dengan 2, maka kita unsur-unsurnya kita kalikan dengan 2, yaitu kali 2, kali 2, kali 2. Dan di kolom yang sampingnya ada nilai 2, 3, 0. Kita kalikan dengan 2, 2, 2. Seperti itu. Maka hasil yang diperoleh adalah 8, 2, min 2, 4, 6, 0. Ya, seperti itu. Nah, di sini jika sebuah metrik dikalikan dengan negatif 1, maka nanti akan disebut dengan negasi matriks. Seperti yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Unsur-unsur di dalamnya dikalikan dengan nilai negatif. Oke, selanjutnya ada latihan di sini. Diketahui metrik A dan metrik B. Metrik B dikalikan dengan min 1 menjadi min B, maka bisa ditulis hasilnya adalah 0, min 1, 2, 3, min 2 ya, mohon maaf, min 2, min 7, dan min 5 di sini. Seperti itu. Kemudian jika ada sebuah operasi perkalian dan penjumlahan, contoh di sini ada metrik A dan B, nilainya sama seperti pada slide berikut ya. Nah, misal yang ditanyakan adalah operasi 2A ditambah B. Maka metrik A dikalikan 2 terlebih dahulu. Metrik 2A. Hasilnya adalah 4, 3 dikali 2, 6, 4 dikali 2, 8, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 1 kali 2, 2. Ini adalah metrik 2A. Yang ditanyakan adalah metrik 2A ditambah dengan B, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. 0 ditambah 4 adalah 4, 2 ditambah 6 adalah 8, 7 ditambah 8, 15, 1 ditambah 2, 3, min 3 ditambah 4, 1, 5 ditambah 2, 7. Seperti itu. Oke, lanjut pada soal perkalian matriks. Perhatikan, ini cukup rumit. Baik, dicontohkan di sini ada sebuah kasus di mana toko P dan toko Q menjual bola, di mana ada bola basket dan bola voli. Ada sebuah hadiah penjualan di mana jika bola basket yang terjual yaitu mendapatkan hadiah 2 pensil dan 3 buku, sedangkan jika bola voli yang terjual mendapatkan 1 pensil dan 2 buku. Maka jika ditanyakan berapa jumlah hadiah penjualan yang diberikan, kita lakukan dengan perkalian metrik. Metrik A kita umpamakan pada tabel di atas yang ini, tabel penjualan, yaitu nilai 20, 15, 25, 30. Kemudian ada metrik B, di situ nilainya 2, 1, 3, dan 2. Selanjutnya adalah melakukan perkalian A dikali dengan B. Maka yang harus kita lakukan adalah untuk mencari unsur yang sebelah sini,
kita harus mengalihkan ini. Wow, terlalu besar. Sebelah sini dan sebelah sini. Maka yang dihasilkan adalah 20 dikali 2 ditambah 25 dikali 1 dikali 1. Kemudian yang sebelah bawah, sebelah sini kita kalikan dengan 15 dan ini. Ya, maka yang dihasilkan adalah 15 dikali 2 ditambah 30 kali 1. Kemudian untuk sebelah sini atau unsur di I sama dengan 1 dan J sama dengan 2 adalah perkalian antara ini dan ini. Maka dihasilkan 20 dikali 3 ditambah dengan 25 dikali 2. Kemudian untuk yang sebelah bawah, teman-teman, yaitu dari unsur bawah ini dan juga ini. Maka diperoleh 15 dikali 3 ditambah 30 dikali 2. Oke, sekarang kita hitung hasilnya. A dikali B, 20 dikali 2, 40 ditambah 25. Hasilnya 65. 15 dikali 2, 30 ditambah 30 kali 1, 30. Hasilnya 60. 20 dikali 3, 60 ditambah dengan 25 kali 2, 50. Yaitu hasilnya 110. 15 dikali 3, 45 ditambah 30 dikali 2, 60. Hasilnya adalah 105. Nah, ini adalah untuk perkalian matriks. Oke, selanjutnya adalah bagaimana jika ordonya berbeda. Contoh yang ada di samping yaitu ordo ini, ordo 2 kali 2 dikalikan dengan ordo 2 dikali 3. Apabila ada perbedaan ordo, maka yang dilihat adalah teman-teman semua harus seperti ini. Misalkan ada metrik A dikali dengan metrik B, maka ordonya harus misalnya 2 dikali 2 dengan 2 dikali 3. Unsur ini sama. Unsur dalamnya harus sama. Ya. Contoh lainnya adalah ketika ada metrik 3 dikali 3 dengan metrik 3 kali 2. Maka boleh dikalikan. Seperti itu aturannya. Oke, lalu gimana dengan metrik berukuran 2 kali 2 dikalikan dengan metrik berukuran 2 kali 3? Kita tulis di sini. Metrik yang pertama adalah 1, 4, min 1, 0. Kemudian metrik yang kedua adalah 1, 2, 3, 0, min 1, 3. Maka yang harus kita lakukan adalah untuk mencari nilai di I1J1, maka kita harus mengalihkan ini dengan ini. Maka hasilnya 1 dikali 1, 1, min 1 dikali 0, 0. Maka hasilnya adalah 1. Kemudian lanjut. Untuk mencari di unsur sini, I sama dengan 1 dan J sama dengan 2, maka kita harus mengalihkan ini dan ini. Maka hasilnya 1 dikali 2,
2 min 1 dikali min 1, 1. Maka hasilnya adalah 3. Kemudian lanjut. Untuk unsur di I sama dengan 1 dan J sama dengan 3, kita lakukan perkalian ini dengan ini. Maka hasilnya adalah 1 dikali 3, 3 min 1 dikali 3 sama dengan min 3. 3 ditambah 3 min 0 adalah 0. Oke, lanjut di bagian bawah, teman-teman semua. Untuk memperoleh metrik 21 pada posisi 21, maka harus kita kalikan ini dengan ini. Hasilnya adalah 4 dikali 1, 4. 0 dikali 0, 0, maka 4. Kemudian untuk di posisi unsur 2.2, maka kita kalikan ini dengan ini. Maka hasilnya adalah 4 dikali 2, 8. 0 dikali min 1, 0. Hasilnya adalah 8. Kemudian untuk memperoleh di unsur, di unsur 2.3, maka harus kita kalikan ini dengan ini. Hasilnya adalah 4 dikali 3 ditambah dengan 0 dikali 3, yaitu 12. Seperti itu. Ini adalah hukum perhitungan matriks, ya. Metrik A ditambah metrik B itu sama dengan metrik B ditambah metrik A. Kemudian jika ada penjumlahan metrik seperti A ditambah dengan B ditambah dengan C, sama halnya dengan A ditambah dengan B terlebih dahulu, baru ditambah dengan C, atau A ditambah B plus C terlebih dahulu. Kemudian ada hukum asosiatif, yaitu dimana jika ada perkalian A dikali B dikali C, kita boleh hitung A dikali B terlebih dahulu, baru dikalikan C, atau A, B, dan C-nya dikalikan dulu, baru dikalikan A. Boleh dibolak-balik. Dan juga ada hukum distributif. Misalkan ada metrik A dikalikan dengan metrik B ditambah C, maka boleh kita hitung dengan cara A dikali B terlebih dahulu ditambahkan A dikali C. Dan seterusnya. Kemudian di sini ada metrik 0, di mana metrik yang isinya bernilai 0 semua. Contoh di samping ini ada sebuah metrik B dan C dan A. Metrik 0 dihasilkan dari perkalian antara metrik B dengan metrik C. Seperti itu. Singkatnya adalah metrik 0, metrik yang semua nilai unsur-unsurnya bernilai 0. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman mengerjakan latihan yang ada. Untuk latihan 2 nomor A dan C tidak perlu dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian teman-teman semua bisa langsung mempraktekkan perhitungan operasi metrik pada MATLAB sesuai dengan coding yang sudah saya tulis di dalam slide. Oke, untuk jenis-jenis metrik kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.